Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar bersama kembali dengan Bu Anggra. Sebelum belajar, jangan lupa berdoa ya. Kali ini kita akan belajar tentang kerajaan Hindu-Buddha pada muatan IPS tema 5. Yang pertama yaitu adalah Kerajaan Kutai Martapura. Kerajaan bercorak Hindu tertua di Indonesia adalah Kerajaan Kutai Martapura yang terletak di daerah Muara Kaman, lebih tepatnya di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Kerajaan ini didirikan oleh Raja Kudungga. Kerajaan Kutai terdiri dari raja-raja yaitu Kudungga, Asmawarman, dan juga Mulawarman. Kudungga merupakan kakek, Asmawarman merupakan ayah, dan Mulawarman merupakan anak. Jadi, raja-raja tersebut masih ada kaitan keluarga antara satu dengan yang lainnya. Kemudian, masa kejayaan jatuh pada pemerintahan oleh Raja Mulawarman. Kemudian keruntuhan kerajaan Kutai disebabkan oleh kekalahan dengan kerajaan Kutai Kartanegara. Adapun peninggalan sejarah pada kerajaan Kutai yaitu adalah prasasti Yupa. Nah, di situ terdapat 7 buah prasasti Yupa yang menggambarkan atau menceritakan mengenai kerajaan Kutai yang dapat kalian lihat di Museum Mulawarman yang terdapat di daerah Tenggarong. Tahukah kamu bahwa Raja Mulawarman merupakan raja yang paling disegani di kerajaan Kutai dengan sosoknya yang bijaksana dan murah hati. Selama masa pemerintahannya, rakyat hidup makmur dan sejahtera. Raja Mulawarman selalu mendahulukan kepentingan rakyatnya. Raja juga terkenal sangat dermawan dan tercatat pernah menyumbangkan 20.000 ekor lembu kepada para Brahmana. Pada cerita tersebut dapat kita amati bahwa sikap Raja Mulawarman mencerminkan pada sila yang keempat, yaitu mementingkan kepentingan rakyat daripada kepentingannya sendiri. Selanjutnya yaitu adalah Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara berada di lembah Sungai Citarum, yaitu yang ada di daerah Jawa Barat. Kerajaan Hindu ini pertama kali dibangun oleh Jaya Singawarman. Kerajaan ini merupakan kerajaan Hindu tertua di Pulau Jawa. Kerajaan Tarumanegara memiliki raja-raja yaitu Jasa Singawarman dan Purnawarman. Adapun masa kejayaannya yaitu dipimpin oleh Raja Purnawarman. Kemudian keruntuhan kerajaan Tarumanegara disebabkan karena tidak adanya pemimpin dan mengalami banyak serangan dari kerajaan Majapahit. Selanjutnya yaitu adalah peninggalan sejarah. Peninggalan sejarah oleh kerajaan Tarumanegara yaitu adalah prasasti Kebun Kopi, prasasti Pasir Awi, prasasti Ciaruteun. Oh iya, tahukah kamu bahwa prasasti-prasasti tersebut terbuat dari batu yang berukuran besar, kemudian
dipahat dan ditulis dengan huruf Pallawa dan bahasa Sangsekerta. Tahukah kamu bahwa Raja Purnawarman merupakan raja yang pemberani, menguasai berbagai ilmu dan siasat perang? Selama masa pemerintahannya, raja sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya dengan membangun dan memperbaiki saluran air serta memberantas perompak demi keamanan rakyatnya. Selanjutnya yaitu adalah Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya yang terletak di Palembang, Sumatera Selatan ini sudah berdiri sejak abad ke-7 Masehi. Pendirinya adalah Dapunta Hyang Srijayanasa. Adapun Kerajaan Sriwijaya terdiri dari raja-raja yaitu Dapunta Hyang Srijayanasa dan Balaputra Dewa. Pada masa kejayaannya dipimpin oleh Raja Balaputra Dewa. Keruntuhan pada Kerajaan Sriwijaya disebabkan karena mengalami banyaknya serangan dari kerajaan-kerajaan lain seperti Kerajaan Chola, Melayu, Singosari, dan Majapahit. Adapun peninggalan sejarah pada Kerajaan Sriwijaya yaitu Prasasti Kedukan Bukit, Prasasti Talang Tuo, dan juga Candi Muara Takus. Tahukah kamu, pada saat pemerintahan Raja Balaputra Dewa, Kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaan dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan juga kebudayaan. Balaputra Dewa berjuang membangun armada laut yang kuat. Tindakan itu bertujuan supaya jalur pelayaran di wilayah Sriwijaya menjadi aman. Banyak pedagang merasa aman ketika singgah. Selanjutnya yaitu ada Kerajaan Mataram Kuno. Kerajaan Mataram kuno merupakan kerajaan yang berdiri di Jawa Tengah pada abad ke-8, kemudian pindah ke Jawa Timur pada abad ke-10. Pendirinya adalah Sri Sanjaya. Kerajaan Mataram kuno terdiri dari raja-raja yaitu Sri Sanjaya dan Raja Balitung. Masa kejayaannya pada pemerintahan Raja Balitung. Kemudian adapun penyebab keruntuhan Kerajaan Mataram kuno yaitu adalah tidak adanya pelabuhan, sering dilanda bencana alam oleh letusan Gunung Merapi, dan juga mendapat ancaman serangan dari Sriwijaya. Kemudian adapun peninggalan sejarah oleh Mataram kuno yaitu Candi Prambanan dan juga Candi Borobudur. Yang perlu kalian ketahui bahwa Candi Prambanan memiliki corak Hindu dan Borobudur memiliki corak Buddha. Tahukah kamu bahwa Kerajaan Mataram kuno terkenal dengan toleransi beragama yang kuat antara umat Hindu dengan Buddha? Seperti terlihat dalam pembangunan Candi Borobudur, Candi Kalasan, Candi Prambanan, dan juga yang lainnya. Hal ini tidak terlepas dari peran para pemimpinnya yang mengajarkan toleransi. Selanjutnya yaitu adapun Kerajaan Singosari. Nah, Kerajaan Singosari merupakan kerajaan yang didirikan oleh Raja Ken Arok di Malang, Jawa Timur pada tahun 1222. Ekonomi Kerajaan Singosari bertumpu pada pertanian, perdagangan, dan juga pelayaran. Kerajaan Singosari terdiri dari raja-raja yaitu adalah Ken Arok dan
Kertanegara. Masa kejayaan yaitu pada kepemimpinan Kertanegara. Keruntuhan disebabkan oleh pertahanan yang menjadi lemah karena angkatan perang kerajaan banyak yang dikirim keluar wilayah. Kemudian terjadinya perlawanan yang dilakukan oleh Jayakatwang dan serangan oleh bangsa Mongol. Adapun peninggalan sejarah oleh kerajaan Singosari yaitu Candi Kidal, Candi Singosari, Candi Jawi, dan juga patung Kendedes. Tahukah kamu, pada saat pemerintahan Raja Kartanegara, kerajaan Singosari mencapai masa kejayaannya. Kartanegara memimpin kerajaan dengan tegas. Dia tidak segan mengganti pejabat yang dianggap tidak baik dalam menjalankan tugasnya. Untuk mengembangkan kerajaan, Kartanegara melakukan hubungan persahabatan dengan beberapa kerajaan besar lainnya. Singosari menjadi kerajaan terkuat dalam perdagangan dan pertahanan militer. Kemudian, Raja Kartanegara membawa kejayaan sekaligus keruntuhan bagi Singosari. Kartanegara sangat fokus mengembangkan kekuasaannya dengan pertahanan laut, namun justru mengabaikan pertahanan di dalam kerajaan. Pada tahun 1292, Jayakatwang, yaitu seorang raja dari keturunan kerajaan Kediri, menyerang Singosari. Raden Wijaya yang mendirikan kerajaan Majapahit adalah menantu dari Raja Kartanegara. Selanjutnya yaitu adalah Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan yang berdiri sekitar tahun 1293 hingga 1500 Masehi yang berhasil menguasai sebagian besar wilayah Nusantara. Kerajaan Majapahit berpusat di Jawa Timur, Indonesia. Pendiri Kerajaan Majapahit adalah Raden Wijaya yang dinobatkan dengan nama Kertarajasa Jayawardana. Tahukah kamu bahwa Kerajaan Singosari sangat berkaitan dengan Majapahit karena Kerajaan Majapahit dapat mengalahkan Kerajaan Singosari. Selanjutnya yaitu pada Kerajaan Majapahit adapun raja-rajanya yang terdiri dari Raden Wijaya, Tribhuwana Wijaya Tunggadewi, dan Hayam Wuruk. Masa kejayaan itu pada kepemimpinan oleh Hayam Wuruk. Adapun keruntuhan disebabkan oleh pertahanan menjadi lemah karena angkatan perang kerajaan banyak yang dikirim keluar wilayah. Kemudian terjadi perlawanan yang dilakukan oleh Jayakatwang dan serangan oleh bangsa Mongol. Kemudian adapun peninggalan sejarah Majapahit yaitu situs Trowulan, Candi Tikus, dan juga Gapura Wringin Lawang. Tak ketinggalan, adapun Kerajaan Majapahit membuat kitab-kitab yaitu Kitab Negara Kertagama yang dikarang oleh Empu Prapanca dan Kitab Sutasoma yang dikarang oleh Empu Tantular. Tahukah kamu pada saat pemerintahan Ratu Tribhuwana Wijaya Tunggadewi diangkatlah seorang Mahapati yang bernama Gajah Mada. Gajah Mada merupakan seorang panglima perang dan tokoh yang sangat berpengaruh pada zaman Kerajaan Majapahit.
Gajah Mada terkenal dengan sumpahnya yang disebut dengan Sumpah Palapa. Ia menyatakan tidak akan memakan buah palapa sebelum berhasil menyatukan pulau-pulau yang ada di Nusantara di bawah kerajaan Majapahit. Perjuangannya mencapai puncaknya saat pemerintahan Raja Hayam Wuruk dan kerajaan Majapahit mencapai masa kejayaannya. Daerah kekuasaan Majapahit hampir sama luasnya dengan wilayah Indonesia yang sekarang. Bahkan pengaruh kerajaan sampai ke negara tetangga. Tadi, kerajaan Majapahit merupakan kerajaan terakhir yang bercorak Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Sekarang kita akan membahas tentang kerajaan Islam. Berkembangnya agama Islam di Indonesia terjadi karena ramainya lalu lintas perdagangan. Pedagang-pedagang Islam dari Gujarat, Arab, dan Persia berinteraksi dengan masyarakat yang ada di Indonesia. Bahkan di antaranya ada yang menetap di Indonesia. Jejak-jejak penyebaran Islam salah satunya ditandai dengan kerajaan-kerajaan Islam yang muncul di Indonesia dengan bukti yaitu adanya masjid, kemudian istana keraton, dan juga kesastraan yang terdiri dari hikayat dan juga kaligrafi. Yang pertama ada Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai termasuk kerajaan Islam tertua, didirikan oleh Marah Silu bergelar Sultan Malik Al-Soleh yang sekaligus menjadi raja pertama pada Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan ini terletak di Lok Sumawe, Aceh Utara, dan keruntuhan kerajaan ini disebabkan oleh serangan Portugis. Adapun kerajaan Samudra Pasai pada masa kejayaannya dipimpin oleh beberapa sultan. Yang pertama adalah Sultan Malik Al-Soleh yang mampu menguasai Selat Malaka. Kemudian Sultan Muhammad Az-Zahir yang memperkenalkan koin emas atau dirham sebagai mata uang yang digunakan dalam perdagangan pada masa kerajaan Samudra Pasai tersebut. Dan yang terakhir yaitu adalah Sultan Mahmud Malik Az-Zahir yang mampu mengembangkan kerajaan hingga menjadi kerajaan dagang yang maju. Adapun peninggalan sejarah pada masa kerajaan Samudra Pasai yaitu yang pertama adalah koin emas yang digunakan sebagai mata uang, kemudian makam para raja atau sultan pada kerajaan Samudra Pasai, dan yang terakhir adalah Cakradonya. Jadi, Cakradonya merupakan lonceng yang dihadiahkan dengan makna persahabatan dari Kaisar Tiongkok kepada Raja Samudra Pasai. Tahukah kalian, pada masa kerajaan Samudra Pasai, kerajaan Samudra Pasai menjalin hubungan baik dengan para pedagang dari berbagai negara, misalnya Gujarat, Persia, dan juga Arab. Salah satu hasil alam yang menjadi andalan kerajaan ini adalah lada, karena banyak diminati oleh bangsa Eropa.
Selanjutnya yaitu adalah Kerajaan Demak. Kerajaan Demak adalah kerajaan Islam pertama yang ada di Pulau Jawa. Kerajaan Demak didirikan oleh Raden Patah. Selanjutnya yaitu adapun raja ataupun sultan yang memimpin kerajaan Demak. Yang pertama yaitu adalah Pati Yunus. Pati Yunus mampu memimpin perlawanan terhadap Portugis di Selat Malaka. Dan juga adapun Sultan Trenggana yang mampu mencapai kejayaan pada kerajaan Demak dan mampu merebut Sunda, Kelapa dan berganti nama menjadi Kerajaan Demak. Tahukah kalian bahwa Kerajaan Demak juga didukung oleh Wali Songo yang menjadikan Kerajaan Demak menjadi kerajaan besar dalam waktu singkat. Kerajaan Demak juga disegani oleh kerajaan yang lain di Nusantara. Nah, sekarang adapun penanggalan sejarah oleh Kerajaan Demak, yaitu yang pertama Masjid Agung Demak. Nah, pada Masjid Agung Demak, di dalamnya terdiri dari Saka Guru dan Pintu Bledek. Nah, Saka Guru sendiri adalah 4 tiang pokok yang menyangga bangunan masjid dan dibuat oleh Wali Songo. Dan juga Pintu Bledek yang dibuat oleh Sunan Bonang, Sunan Gunung Jati, Sunan Ampel, dan juga Sunan Kalijogo. Tahukah kamu, pada Kerajaan Demak, Pati Yunus mendapatkan gelar sebagai Pangeran Sabrang Lor atau pangeran yang gugur di seberang utara karena mempunyai keberanian untuk melawan Portugis demi merebut Malaka. Kemudian, pada masa Kerajaan Demak, Sunda Kelapa yang direbut dari Portugis dan kemudian namanya diubah menjadi Jayakarta merupakan asal-usul nama Jakarta loh. Selanjutnya yaitu ada Kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan Aceh adalah kerajaan Islam di Pulau Sumatera dengan ibu kota Banda Aceh. Kerajaan ini didirikan oleh Sultan Ali Mugayat Shah. Pada masa Kerajaan Aceh, adapun raja atau sultan yang memimpin pada masa kerajaan tersebut. Yang pertama adalah Sultan Ali Mugayat Shah yang sebagai pendiri Kerajaan Aceh. Kemudian dilanjutkan dengan Sultan Iskandar Muda yang mampu mencapai masa kejayaannya karena mampu menguasai wilayah dan memperluas wilayah kekuasaannya pada masa Sultan Iskandar Muda. Kemudian adapun peninggalan sejarah pada Kerajaan Aceh. Yaitu Masjid Raya Baitur Rahman dan Taman Sari Gunungan. Taman Sari Gunungan dibangun oleh Iskandar Muda untuk memenuhi permintaan permaisuri dan di bagian lain taman terdapat makam keluarga Kerajaan Sultan Aceh. Tahukah kamu, pada masa Kerajaan Aceh, Sultan Iskandar Muda dinobatkan menjadi raja termuda pada usia 14 tahun. Dan Masjid Raya Baitur Rahman saat ini sudah berusia 408 tahun. Selanjutnya yaitu Kerajaan Goa Talo. Kerajaan Goa Talo adalah kerajaan Islam yang terletak di Makassar, Sulawesi Selatan. Goa dan Talo awalnya adalah dua kerajaan yang berbeda dan kemudian keduanya bersatu di bawah pimpinan
Raja Goa, yaitu Daeng Manroba atau biasanya disebut dengan Sultan Alauddin. Pada masa kerajaan Goa Talo, adapun raja ataupun sultan yang memimpin pada masa kerajaan tersebut. Yang pertama adalah Sultan Alauddin sebagai raja atau sultan pertama kerajaan Goa Talo. Kemudian dilanjutkan dengan Sultan Hasanuddin yang mampu mencapai masa kejayaan kerajaan Goa Talo karena Makassar berhasil menguasai hampir seluruh wilayah Sulawesi Selatan dan memperluas wilayah kekuasaannya hingga ke Nusa Tenggara. Peninggalan sejarah pada masa kerajaan Goa Talo adalah Benteng Fort Rotterdam dan juga Masjid Katangka. Tahukah kamu, pada masa kerajaan Goa Talo, Sultan Hasanuddin dijuluki ayam jantan dari timur karena kegigihan dan keberaniannya melawan Belanda. Ia membela kerajaan dan kepentingan rakyatnya dengan gigih, dan ia juga dikenal sebagai orang yang sangat bijaksana. Selanjutnya yaitu adalah Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam adalah kerajaan Islam yang terletak di Kota Gede, Yogyakarta. Pendiri sekaligus raja pertama dari kerajaan ini adalah Sutawijaya atau dikenal dengan Panembahan Senopati. Pada masa kerajaan Mataram Islam, adapun raja atau sultan yang memimpin pada masa tersebut. Yang pertama, Sutawijaya atau tadi disebut dengan Panembahan Senopati merupakan raja pertama kerajaan Mataram Islam. Kemudian dilanjutkan oleh Sultan Agung hingga mencapai masa kejayaan karena pada bidang perdagangan dan budaya mengalami kemajuan dan berhasil menguasai hampir seluruh wilayah di Pulau Jawa. Adapun peninggalan sejarah pada masa kerajaan Mataram Islam yaitu Masjid Kota Gede, Makam Raja-Raja Mataram, Kalender Jawa, dan juga Kitab Sastra Gending karya Sultan Agung. Kalender Jawa adalah sistem penanggalan yang digunakan Kesultanan Mataram dan kalender ini mampu mempersatukan penanggalan Islam atau Hijriyah dengan kalender sakral atau Hindu. Tahukah kamu, pada kerajaan Mataram Islam di bawah kepemimpinan Sultan Agung, Mataram berkembang menjadi kerajaan terbesar di Jawa dan Nusantara pada saat itu. Sultan Agung dikenal sangat gigih melawan Belanda. Tahukah kamu bahwa di Indonesia masih ada loh kesultanan atau kerajaan Islam yang masih eksis di Indonesia? Contohnya yaitu ada Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura. Sebenarnya pada masa Indonesia merdeka tahun 1945, Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura sudah menyatu dengan Indonesia. Lalu pada tahun 2001, pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara di bawah persetujuan Presiden oleh Bapak Abdurrahman Wahid kembali menghidupkan kesultanan untuk melestarikan budaya dan sejarah Kerajaan Kutai. Nah, sekarang Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura dipimpin oleh Ali Ahmad Arifin. Selanjutnya yaitu yang kedua adalah Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat.
Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat didirikan oleh Sultan Hamengkubuwono I dan sekarang dipimpin oleh Sultan Hamengkubuwono X. Sampai di sini, apakah kalian paham semua? Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Semoga anak-anak semua tetap sehat selalu ya. Dadah.